Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Syarif Bedonriksan dari Eleven Science A. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan tentang siklus menstruasi. Tapi sekarang penjelasannya per bagian. Ya, ada pituitary, ada ovarium, ada uterus atau rahim, dan juga di bagian sel ovum. Jadi langsung saja. Jadi di bagian pituitary hormone itu ada hormon FSH atau follicle stimulation hormone, dan juga ada LH. Jadi di fase menstruasi ini dari sini fase menstruasi. Jadi pertama dia turun, kemudian dia naik lagi. Nah, di hari ke-5 sampai ke-13 atau di hari praovulasi itu FSH naik karena terangsang oleh berkembangnya folikel ya nanti di sel ovum. Nah, itu kemudian di hari ke-14 itu terhambat karena adanya pertumbuhan peningkatan estrogen ya nanti ini. Nah, jadi begitu. Kemudian dia setelah ini dia turun kembali. Nah, yang LH itu kan dari bawah. Nah, di hari ke-15 atau sampai ke-13 itu atau praovulasi dia pertama turun, kemudian mengalami kenaikan. Nah, kenaikan ya. Gunanya LH pada saat ovulasi itu memecah folikel supaya oosit atau ovumnya itu bisa keluar dari folikel. Nah, begitu. Nah, akhirnya terus setelah itu dia turun kembali. Nah, di bagian ovarium ini kan estrogen naik. Nah, naiknya ini kan yang tadi menyebabkan FSH-nya terhambat. Nah, setelah itu dia estrogen ini turun lagi. Nah, gitu. Nah, progesteron itu di awal dia stabil, kemudian setelah ovulasi dia mengalami peningkatan. Nah, di sini peningkatan. Nah, peningkatan ini disebabkan karena adanya penebalan dinding rahim di bagian uterus. Ini nanti ya. Makanya dia tinggi, meningkat. Nah, setelah di pasca ovulasi ini kan si ovumnya tidak mengalami fertilasi dengan sperma, makanya ini turun karena tidak dibuahi tadi. Jadinya makanya ntar ada fase menstruasi ini. Nah, di bagian uterus atau dinding rahim ini di tahap menstruasi ini kan dinding rahim mengalami peluruhan ya, atau kayak menipis kembali. Nah, kemudian di bagian praovulasi itu terjadi penyusunan kembali. Jadi dindingnya nih mulai menebal. Nah, di pasca ovulasi itu mulai menebal karena persiapan apabila ada fertilisasi. Nah, jadi ini tempat dimana rahim itu kan zigotnya itu menempel di uterusnya. Nah, setelah ini pasca ovulasi bila tidak ada fertilisasi maka ini akan mengalami peluruhan kembali. Nah, untuk bagian sel ovum ini, nah, yang nama ovum itu kan di dalam folikel. Nah, folikel mengalami perkembangan dari folikel primer, folikel sekunder sampai folikel the graft atau folikel yang sudah mau mengeluarkan ovumnya. Nah, di hari ke-14 atau pada saat ovulasi ini kan folikelnya pecah oleh LH tadi. Nah, pecah sehingga ovumnya itu keluar. Nah, keluar menuju ke rahim melalui tubuh fallopi, ya kan? Maaf guys, tadi ini kepotong videonya karena memonya penuh. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, jadi tadi dari sini kan, ini kan tadi ovumnya keluar karena folikel terpecah akibat dari LH tadi. Nah, LH juga tadi itu menyebabkan korpus lubrum ini berubah menjadi korpus luteum. Dan kemudian yang ini itu merangsang progesteron tuh meningkat ya. Ini yang tadi ya, nih progesteron meningkat tuh karena tadi adanya
korpus luteum yang merangsang. Jadinya sehingga ini ada ketebalan tadi. Setelah itu apa namanya? Korpus luteum ini berubah menjadi korpus albicans. Nah, albicans ini tidak merangsang apapun sehingga di sini estrogen progesteron ini kan jadinya tidak terangsang, jadi dia turun, tidak ada rangsangan. Kemudian LH juga pun turun. Nah, begitu. Jadi itulah sedikit penjelasannya pembagian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.